اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Karim, para ikhwan dan akhwat peserta program Tafaqquh Fiddin, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. InsyaAllah di malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita mempelajari akidah, penjelasan mengenai syarat rukun iman atau syarah rukun iman, Kita masih di pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan lebih spesifiknya kita akan lanjutkan pada malam hari ini pelajaran mengenai 10 tanda kiamat yang besar. Jadi ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Tanda kiamat yang kecil sangat banyak sekali, puluhan atau bahkan sampai ratusan riwayatnya. Sebagiannya sudah terjadi, sebagiannya sedang terjadi, sebagiannya akan terjadi. Kita sedang membahas tentang kiamat besar. Tanda kiamat besar 10, semuanya belum terjadi. Jadi 10 tanda kiamat ini semuanya akan terjadi secara mutawaliyat, yaitu secara berentetan. Yang satu selesai muncul yang lainnya, yang satu selesai muncul yang lainnya. Sehingga pendapat yang lebih kuat, seluruh tanda-tanda kiamat besar ini belum terjadi. Ada sebagian ulama berpendapat sebagiannya sudah terjadi, semacam dukhan. Apa dukhan, Pak? Kabut, asap. Sebagian ulama berpendapat ini dulu sudah terjadi di zaman sudah beratus-ratus tahun yang lalu, atau bahkan ya beribu-ribu tahun yang seribu tahunan yang lalu di generasi awal Islam. Sebagian ulama berpendapat sudah. Namun ini pendapat yang lemah. Ya, kalau itu memang ada ulama yang berpendapat, Pak. Kalau kabut di Riau ini jelas bukan tanda kiamat, Pak, ya. Ada yang bertanya, Pak, betul, Pak? Ini tanda-tanda kiamat bukan, Ustaz, katanya. Kebakaran lahan gambut di Riau itu. Maka pendapat yang paling kuat dari semua tanda kiamat besar yang kita bahas ini, seluruhnya belum terjadi. Terakhir kita bahas mengenai keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yakni khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa disebutkan istilahnya keluar? Karena sejak zaman Zulqarnain membuat tembok besi besar antara dua gunung untuk mengurung sebuah kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka Ya'juj dan Ma'juj mereka hidup di sebuah tempat di muka bumi ini. Sering saya dapat pertanyaan, di mana? Wallahu a'lam, kita tidak bisa pastikan, Pak. Memang dari zaman ke zaman Khalifah Islam beberapa kali membuat ekspedisi untuk mengungkap di mana ini tembok Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam, tidak bisa kita pastikan dan tidak terlalu berfaedah juga kita mendebatkannya di mana. Namun pada suatu ketika manusia akan melihatnya, mereka berhasil keluar dari tembok tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi sebutkan, inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yawm hatta iza kadu yarawna syu'a asy-syams qala allazi 'alaihim irji'u. Kata Nabi, setiap hari Ya'juj dan Ma'juj itu di dalam tembok besi, mereka berupaya melubangi temboknya sampai mereka itu sebenarnya sudah hampir melihat cahaya matahari. Perhatikan, Pak, di sana. Kata Nabi, mereka hampir melihat cahaya matahari. Artinya apa, Pak? Artinya mereka terkurung di dalam tembok tersebut, matahari tidak masuk. Ya, sudah ada lubang sedikit. Kemudian mereka menyerah. Ayo kita pulang saja, tidak berhasil. Ketika mereka pulang, tertutup lagi lubang yang sudah mereka gali. Demikian kondisinya setiap hari berulang sampai menjelang hari kiamat nanti. Baru kemudian Allah izinkan mereka benar-benar berhasil menggali lubang tersebut. Barulah kemudian mereka keluar dan turun. Yang kemudian terjadi banyak kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj jumlahnya sangat banyak. Kenapa disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj? Itulah asal katanya seperti ombak.
Ya'juj dan Ma'juj seperti maujun. Maujun itu adalah seperti ombak. Sangat banyak. Mereka kalau sudah berjalan mendatangi sebuah tempat seperti ombak di lautan. Bahkan di sebuah riwayat disebutkan mereka itu Pak nanti berhenti untuk cari minum di sebuah sungai. Berhenti Ya'juj dan Ma'juj di sebuah sungai, minum semuanya sampai sungai tersebut kering. Ya, sampai sungai tersebut kering, dan mereka secara perawakan kuat, secara fisik kuat, banyak melakukan pembunuhan di muka bumi, sampai akhirnya mereka, apa yang mereka lakukan adalah pada akhirnya mereka memanah ke atas langit. Ya, mereka memanah ke atas langit, ingin memanah para malaikat kalau saya tidak salah. Ya, intinya mereka ingin melawan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka memanah ke arah langit. Sehingga Ya'juj dan Ma'juj adalah sekelompok manusia yang secara perawakan, kalau kita lihat berbagai riwayat sahih, dideskripsikan Ya'juj dan Ma'juj ini paling mirip perawakannya dengan orang-orang Turki. Ya, mereka paling mirip perawakannya dengan orang-orang Turki dari sisi warna kulit, bentuk hidung, lebar wajah, dari berbagai riwayat dikumpulkan paling mirip dengan orang-orang Turki, Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kalau ditanya posisi pastinya di mana, di daerah mana, wallahu a'lam, kita tidak bisa memastikannya. Maka terakhir kita membahas tentang hal tersebut. Sekarang kita lanjutkan tanda kiamat besar yang keempat adalah keluarnya dabbah. Apa itu dabbah? Dabbah adalah hewan yang bisa berbicara. Akan muncul hewan yang bisa berbicara di akhir zaman nanti. Ketika hewan ini sudah muncul, artinya kiamat benar-benar sudah sangat dekat. Allah sebutkan ini di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Naml, akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum. Maka kami keluarkan sejenis binatang melata, hewan melata dari bumi yang akan mengajak mereka berbicara. Yang akan mengajak mereka berbicara. Maka dari 10 tanda kiamat besar, sebagiannya Allah sebutkan dalam Al-Quran, sebagiannya tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita ulangi dari pertama. Dajjal disebut dalam Al-Quran atau tidak, Pak? Ada tidak disebut tentang kisah Dajjal dalam Al-Quran? Pernah baca kata-kata Dajjal dalam Al-Quran? Tidak ada. Dajjal dalam Al-Quran tidak ada. Dajjal hanya disebutkan dalam hadis. Turunnya Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran atau tidak? Tidak. Hanya disebutkan tentang bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah mengangkat Isa ke atas langit. Mengenai pengangkatannya diceritakan, tapi mengenai turunnya tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam Al-Quran atau tidak? Disebutkan. Ya, sebagiannya disebutkan kisah-kisahnya dalam surat Al-Kahfi dan dalam surat-surat yang lainnya. Sebagaimana adapun mengenai turunnya dalam surat Al-Anbiya, hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 96. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Adapun dabbah tadi kita sebutkan, Allah juga menyebutkan tentang hewan binatang atau hewan melata yang bisa berbicara ini. Allah sebutkan dalam surat An-Naml tadi. Nah, maka kemudian pertanyaannya, bagaimana bentuk hewan ini? Apa sebetulnya hewannya? Maka para ulama mereka memiliki banyak pendapat. Ada banyak pendapat, sebagiannya akan saya bacakan. Namun kenapa ada banyak pendapat seperti ini? Karena tidak ada dalil tegas. Disebutkan dalam Al-Quran, dabbah itu hewannya seperti apa, tidak ada disebutkan. Nabi juga tidak pernah menyebutkan secara spesifik jenis hewannya apa. Makanya para ulama mereka kemudian berijtihad. Kalau pendapatnya Imam Qurtubi, hewannya adalah onta, keturunannya dari ontanya Nabi Saleh. Ya, jadi kan sudah pernah kita singgung di sini. Nabi Saleh punya mukjizat apa, Pak? Mengeluarkan onta dari dalam batu.
Ingat permintaannya kaum Nabi Saleh, apa permintaannya? Ontanya seperti apa? Tinggi, betina, berwarna putih, bunting berapa bulan? 10 bulan. Mereka minta bunting 10 bulan. Dikabulkan oleh Allah, dikeluarkan dari dalam batu seperti itu. Nah, maka dia kemudian kan punya anak karena dia bunting. Maka anaknya inilah, anak ontanya Nabi Saleh inilah menurut sebagian ulama yang akan keluar nanti di menjelang akhir zaman yang bisa berbicara itu. Onta yang bisa berbicara. Ini pendapat sebagian ulama seperti itu. Sebagian ulama lagi berpendapat hewan ini adalah al-jassasah. Apa itu al-jassasah? Jassasah adalah hewan berbulu atau makhluk yang berbulu tebal yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari. Siapa itu Tamim Ad-Dari? Sudah kita singgung kisahnya pada pertemuan yang lalu. Ada salah seorang sahabat, dia melaut, naik kapal, diterpa badai, terombang-ambing, terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut kemudian dia bertemu dengan Dajjal. Nabi ceritakan, Tamim menceritakan ini kepada Nabi SAW. Nabi membenarkan itu adalah Dajjal. Nah, maka dalam proses perjalanan dia menuju ke dalam pulau itu, di istilahnya apa? Di mulut pulaunya, ya, di pesisirnya, dia bertemu dengan makhluk yang sangat aneh, seperti hewan penuh dengan bulu. Dia penuh dengan bulu, dia bisa berbicara. Jassasah ini, dia mencari berita tentang apa yang terjadi di negeri luar sana. Maka Tamim Ad-Dari berbicara dengan makhluk yang aneh ini, dikabarkannya kepada Nabi dan dibenarkan oleh Nabi. Maka sebagian ulama berpendapat hewan yang bisa berbicara di akhir zaman itu adalah hewan yang dulu pernah ditemui oleh Tamim Ad-Dari. Ini pendapat kedua. Tapi Nabi tidak pernah secara spesifik menegaskan seperti itu, tidak ada. Ini hanya pendapat sebagian ulama. Pendapat ketiga, sebagian ulama mengatakan hewan yang bisa berbicara itu adalah ular. Ular yang mana? Itulah dia ular yang dulu pernah membuat geger penduduk kota Mekah. Ketika penduduk kota Mekah sedang merenovasi Ka'bah, tiba-tiba menjalar ular di tembok Ka'bah. Lalu tidak lama setelah itu ular tersebut langsung dicaplok oleh burung elang. Ya, langsung dicaplok oleh seekor burung elang, dibawa pergi. Maka menurut sebagian ulama, ular inilah yang akan muncul di akhir zaman yang mampu berbicara. Namun kembali lagi, ini semua hanyalah ijtihad para ulama, tidak ada dalil tegasnya. Ya, tidak ada faedahnya juga, tidak ada konsekuensinya juga ketika kita mengetahui ini hewannya apa, apakah onta, apakah ular, ataukah hewan yang lainnya. Bahkan sebagian ulama berpendapat bakteri, Pak. Bayangkan gimana ceritanya bakteri bisa berbicara. Ya, jadi tidak perlu dipusingkan hewannya apa, namun wajib bagi kita untuk beriman bahwasanya akan ada hewan yang muncul di akhir zaman yang dia bisa berbicara. Nah, di mana keluarnya hewan ini? Para ulama juga berbeda pendapat, namun kebanyakan ulama mereka berpendapat hewan ini akan keluar di Mekah. Ya, keluarnya dari kota Mekah Al-Mukarramah. Apa yang dilakukan oleh dabbah ini di akhir zaman nanti? Maka dia akan memberikan tanda kepada orang yang beriman dan orang-orang kafir. Kalau dia berjumpa dengan orang beriman, hewan ini kalau dia berjumpa dengan orang beriman, maka dia akan memberikan tanda pada wajahnya sehingga wajah tersebut menjadi bersinar, menunjukkan tanda ini orang beriman. Dia sentuh wajahnya, hewan ini yang menyentuh wajah orang beriman, wajahnya tersebut kemudian menjadi bercahaya. Ya, wallahu alam, ada sebagian ulama berpendapat hewan ini di akhir zaman, bagaimana cara dia menyentuh wajah itu? Sambil dia membawa tongkatnya Musa, membawa cincinnya Sulaiman, sampai seperti itu. Ya Allah alam, apakah ini pendapat yang kuat atau tidak? Tapi tidak ada faedahnya juga, Pak. Yang penting wajib bagi kita beriman akan keluar hewan yang bisa berbicara di akhir zaman. Tugasnya memberi tanda di setiap wajah manusia ini beriman atau orang kafir. Adapun orang kafir dia juga akan berikan tanda
di hidungnya, dia akan sentuh hidungnya orang kafir sebagai tanda ini adalah orang kafir. Ya. Nabi juga menyebutkan terkait hewan ini, kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, takhrujud dabah fatusimun nas ala kharatimihim. Binatang ini akan keluar dan akan memberi tanda pada hidung-hidung manusia. Diberikan tanda ini orang kafir, ini orang beriman. Maka ini terkait tanda kiamat besar yang keempat, yaitu keluarnya dabbah. Tanda kiamat yang kelima yaitu terbitnya matahari dari barat. Maka wajib bagi kita beriman bahwasanya di akhir zaman nanti matahari akan terbit dari barat, berubah. Wallahu a'lam. Apakah sudah bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan sekarang orang-orang fisika, orang-orang astronomi, apakah bisa mereka mensimulasikan gimana kok bisa terbitnya dari barat? Tidak perlu kita sebetulnya menunggu penjelasan itu. Terbukti atau tidak oleh sains zaman sekarang bahwasanya matahari itu bisa terbit dari barat. Namun bagi orang beriman wajib bagi kita untuk mengimaninya. Karena ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan juga oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis sahih. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini dalam Al-Qur'an, meskipun tidak secara tegas tapi ada isyarat di dalam Al-Qur'an mengenai hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuhum lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanihim khaira. Dalam surat Al-An'am yang artinya pada hari di mana datangnya sebagian tanda-tanda Rabb kalian, ketika itu tidak lagi berguna iman seorang yang belum beriman sebelumnya atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya tersebut. Apa maksudnya ayat tersebut? Ayat ini berbicara tentang terbitnya matahari dari barat. Nabi yang menafsirkan sendiri, nanti akan kita lihat hadisnya. Maka berdasarkan ayat tersebut dan hadisnya, ketika matahari sudah terbit dari barat, Pak, orang-orang kemudian mengakui tentang keagungan Allah. Umat manusia ketika itu menjadi ingat, menjadi sadar seluruhnya. Oh betul, Islam itu betul ternyata. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu ternyata betul. Semua orang kemudian akan membenarkan. Namun berdasarkan ayat tadi dan juga hadis Rasulullah SAW, tidak lagi diterima iman orang-orang yang baru beriman setelah kejadian itu. Tidak ada gunanya lagi imannya. Sehingga kalau masih dalam kondisi kafir semenjak terbitnya itu, dia akan selalu dalam kondisi kafir, bagaimanapun dia kemudian berupaya untuk mengimaninya. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, la taqumus sa'ah hatta tadlu'a asy-syams minal maghrib. Tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari itu terbit dari arah barat. Fa iza tala'at fara'aha an-nas. Kalau dia sudah terbit dari barat, umat manusia seluruhnya akan melihatnya. Amanu ajma'un, mereka semua akan beriman. Ini Pak, makanya disebut tanda-tanda kiamat ini sesuatu yang besar. Ya, manusia benar-benar menyaksikan fenomena ini. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanihim khaira. Maka kata Nabi, ketika itu tidak lagi bermanfaat iman seorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Dalam sebuah hadis Nabi juga mengatakan, badiru bil a'mal sittan, bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya 6 perkara. Salah satunya Nabi sebutkan tulu'us syamsi min maghribiha, sebelum terbitnya matahari dari barat.
beramallah segera sebelum terbitnya matahari dari barat. Karena kalau sudah terbit dari barat, sudah tidak ada artinya. Kalau matahari sudah terbit dari barat, sudah tidak ada artinya. Memang masih hidup di dunia, namun tidak berlaku iman, tidak lagi berlaku amal. Ini sudah betul-betul dekat dengan hari kiamat. Kita berpindah sekarang tanda kiamat besar yang nomor 6, itulah dia dukhan. Dukhan Allah sebutkan dalam Al-Quran atau tidak? Allah sebutkan dalam Al-Quran atau tidak dukhan? Ada surat Ad-Dukhan? Ada. Maka itulah dia dalam surat Ad-Dukhan Allah membicarakan tentang tanda-tanda kiamat ini, yaitu munculnya kabut atau asap yang besar dirasakan oleh seluruh penjuru bumi dari timur sampai barat. Ya, ini di antara cara membantah tadi yang mengatakan kabut asap di Riau ini tanda kiamat. Yang merasakan siapa? Cuma sebagian orang di Sumatera, ya mentok-mentoknya cuma sampai Malaysia, Singapura. Orang Jawa nak merasakan. Adapun dukhan yang muncul di hari kiamat nanti, menjelang hari kiamat nanti, dirasakan dari timur sampai barat seluruhnya. Allah firmankan hal ini dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 12. Fartaqib yawma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin. Maka tunggulah hari ketika langit itu membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Yaghshan nas haza azabun alim. Mereka meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Dalam hadis yang tadi juga sudah kita bacakan, Nabi mengatakan badiru bil a'mal sittan. Bersegeralah beramal sebelum datangnya 6 perkara. Salah satunya Nabi katakan ad-dukhan, sebelum datangnya asap. Bersegera beramal sebelum datangnya asap tersebut. Apa dampaknya terkait dukhan ini? Ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan orang mukmin akan menjadi seperti orang yang pilek. Dia akan pilek ketika ada asap ini nanti. Lalu asap ini akan menghembus orang kafir dan membuat orang kafir itu binasa. Ya, akan membuat orang kafir binasa. Dalam riwayat lainnya dari Ibnu Umar, dalam tafsir At-Tabari disebutkan akan keluar dukhan, lalu orang mukmin akan terkena imbasnya, dia seperti kondisi orang yang pilek. Lalu asap ini masuk ke telinga orang kafir dan orang-orang munafik, sehingga kepala mereka seperti kepala hewan panggang. Ya Allah, mungkin maksudnya adalah kepanasan. Ya, masuk asap tersebut dari telinga kalau orang kafir dan orang-orang munafik. Sehingga inilah dia tanda kiamat yang nomor 6, yaitu ad-dukhan. Baru tanda kiamat nomor 7, 8 dan 9 ini berbarengan. Yang pertama adalah terjadinya longsor raksasa. Ya, longsor raksasa besar-besaran di daerah timur, longsor besar-besaran di daerah barat, dan longsor besar-besaran di Jazirah Arab. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan tentang hal ini. Nabi mengatakan, "Inna as-sa'ata lan taquma hatta taraw 10 ayat." Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan tegak sampai kalian melihat 10 tanda besar kiamat. 3 di antara 7 tersebut kata Nabi, wa salasatu khusuf, akan ada 3 penenggelaman yang besar-besaran. Khasfu bil masyriq, penenggelaman atau longsor besar di daerah timur, longsor besar di daerah barat, dan longsor besar di Jazirah Arab. Ini kejadian besar menjelang hari kiamat.
Ya, makanya dia masuk tanda kiamat besar karena benar-benar banyak bagian bumi yang amblas, bukan cuma longsor kecil-kecilan di sebuah gunung atau di sebuah perbukitan, bukan. Tapi ini bayangkan, jazirah Arab, berbicaranya jazirah Arab yang besar itu. Dan beberapa hadis yang lainnya yang tidak kita bisa baca satu persatu, namun wajib bagi kita beriman. Di antara tanda kiamat besar nanti menjelang hari kiamat akan terjadi penenggelaman bumi atau longsor besar-besaran. Baru yang terakhir, tanda kiamat yang paling akhir adalah munculnya api dari jurang Aden di negeri Yaman. Muncul api besar di negeri Yaman yang menggiring seluruh manusia ke sebuah tempat untuk berkumpul. Jadi seluruh manusia akan terpaksa, suka tidak suka, mereka akan digiring oleh api tersebut. Mereka berjalan, sebagian berkendara, sebagian itu mereka berjalan. Digiringlah sampai berkumpul di sebuah mahsyar, yaitu tempat berkumpul. Namun ini beda, padang mahsyar di dunia dengan padang mahsyar setelah ditegakkannya hari kiamat berbeda. Namun namanya sama-sama padang mahsyar. Inilah dia tanda kiamat besar yang terakhir, muncul api yang kalau kita lihat secara zahir hadis, maka kita akan bisa menyimpulkan api ini sangat besar, Pak, di hari kiamat nanti. Api sangat besar karena dia akan mengumpulkan seluruh manusia dari berbagai penjuru bumi. Api ini akan mengumpulkan seluruh manusia. Ya, di mana manusia nanti akan berkumpul sebelum ditegakkannya hari kiamat, yaitu di negeri Syam. Ya, di negeri Syam. Syam itu Jordan, Palestina, daerah-daerah situ, itulah negeri Syam, Pak. Maka akan berkumpul di situ seluruh umat manusia sebelum ditegakkannya hari kiamat. Digiring di satu tempat itu dengan adanya api besar yang awalnya muncul di negeri Yaman. Maka itulah dia tanda kiamat yang terakhir, yang ke-10. Yang 10 tanda kiamat ini mereka akan saling berurutan terjadinya, mutawaliyat, berentetan. Beda dengan tanda-tanda kiamat kecil, bisa jadi ada jarak yang panjang. Adapun tanda kiamat besar ini akan disaksikan oleh umat manusia secara berkesinambungan. Dan Bapak Ibu sekalian, tanda kiamat besar itu, Pak, di antara cirinya adalah orang kalau melihat itu dia langsung tahu, oh ini tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi. Bisa paham, Pak? Jadi maksudnya di hari kiamat nanti, ketika Dajjal itu muncul, Isa turun, Ya'juj dan Ma'juj keluar, binatang yang bisa berbicara tadi keluar, seluruh umat manusia itu akan langsung bisa mempercayainya dan membenarkannya. Oh ini dia Dajjal, oh ini dia Isa sudah turun, oh ini dia Ya'juj dan Ma'juj. Disepakati oleh manusia. Bisa dipahami, Pak? Demikian tanda-tanda kiamat besar yang benar, sehingga Bapak Ibu tidak usah khawatirkan tentang sebagian ustadz di zaman ini yang gemar cocokologi itu, Pak. Gemar menghubung-hubungkan, mencocok-cocokkan. Oh ini Dajjal itu yang dimaksud oleh Nabi itu adalah ini. Ya'juj dan Ma'juj, ini contoh cocokologi, Pak, ya. Siapa, Pak? Ya'juj dan Ma'juj itu siapa, Pak, katanya? Ada ustadz yang punya teori. Orang Cina, Pak. Tembok Zulkarnain itu katanya tembok Cina. Nah ini kan ya kita saja yang mendengarnya, apa ya iya gitu. Nah kalau itu betul-betul sudah terjadi di akhir zaman nanti, orang tidak akan lagi mempertanyakannya. Betul, ini dia Ya'juj dan Ma'juj itu, ini dia Dajjal itu. Ya, yang banyak itu yang isu internasional adalah siapa yang di India, Sai Baba.
Ada yang tahu Sa'iba Bapak? Yang katanya dia bisa mengeluarkan bola emas dari mulutnya, bisa mengeluarkan tepung dari tangannya. Ada yang mengatakan ini Dajjal, ini titisan Dajjal katanya. Bukan. Ya, ya. Kalau Dajjal itu keluar, umat manusia akan sepakat ini Dajjal. Sa'iba Bapak ya jauh dari tanda-tanda Dajjal itu, jauh, sehingga tidak usah pusing dengan sebagian ustadz di zaman sekarang yang gemar untuk melakukan tadi, dicocok-cocokkan seperti itu. Dukhon dulu yang paling banyak itu dukhon ketika terjadi kabut asap di Sumatera. Nah, ini tanda kiamat besar katanya. Wallahu alam. Ini pembahasan kita mengenai 10 tanda kiamat besar. Kita akan lanjutkan ke poin yang berikutnya, poin yang kedua tentang iman kepada hari akhir. Namun barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, kita persilakan. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ad-dhabitus tsani, poin yang kedua dalam pembahasan iman terhadap hari akhir, al-imanu bil fitnatil qabri. Beriman dengan fitnah kubur. Beriman dengan adanya fitnah kubur. Apa maksudnya fitnah kubur? Fitnah secara bahasa adalah ujian. Bahwasanya manusia itu akan diuji di alam kubur. Fitnah itu bermakna ujian. Fitnah dunia, kita sering dengar istilah fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita. Maksudnya ujian. Ujian dunia, ujian harta, ujian wanita. Maka di antara makna fitnah adalah ujian. Maka beriman terhadap fitnah kubur mencakup dua perkara, yatadammanu amrayni, mencakup dua perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bisu'ali malakain. Beriman tentang adanya pertanyaan dua malaikat di alam kubur nanti. Asani, cakupan yang kedua adalah al-imanu bina'imil qabri wa azabihi. Beriman dengan adanya nikmat kubur dan azab kubur. Jadi di kubur itu ada nikmatnya, ada azabnya. Sebagian orang merasakan nikmat di alam kubur, sebagian lagi merasakan azab di alam kubur. Maka ini di antara iman terhadap hari akhir, kita wajib untuk beriman dengan hal tersebut. Kita bahas yang pertama tadi, mengimani tentang pertanyaan dua malaikat. Kita sudah pernah bahas di sini dulu, saya ingat ketika pembahasan adab, kita bahas mengenai proses kematian. Bagaimana proses pencabutan ruh tersebut dibawa naik ke atas langit, kemudian dikembalikan ke alam kubur. Setelah dikembalikan di alam kubur, dia akan kemudian didatangi oleh dua malaikat yang menghardiknya, bertanya dengan keras tentang tiga pertanyaan. Pertanyaannya adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa artinya, apa agamamu. Pertanyaannya yang ketiga apa? Man hadzal rajul allazi bu'asa fikum. Siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian tersebut? Maka inilah tiga pertanyaan kubur. Inilah yang disebut sebagai fitnah, Pak. Yang namanya ujian itu kan ada soalnya, Pak. Namanya ujian itu ada soalnya. Ini dia soalnya yang ditanya di alam kubur oleh dua malaikat. Inilah dia yang Nabi katakan, barang siapa yang dia meninggal pada hari Jumat akan terbebas dari
fitnah kubur. Ini Pak, keutamaan orang yang meninggal pada hari Jumat akan terbebas dari fitnah kubur. Apa maksudnya terbebas dari fitnah kubur? Dia akan skip proses ini. Dalam artian dia tidak akan ditanya oleh dua malaikat dengan 3 pertanyaan ini. Ini jangan dianggap sesuatu yang biasa. Ini luar biasa. Ketika orang meninggal hari Jumat, dia mendapatkan keutamaan tidak ada fitnah kubur. Dalam artian tidak ditanya oleh 2 malaikat. Ini nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena proses bertanyanya 2 malaikat tersebut kepada si mayit adalah proses yang sangat-sangat mengerikan. Dihardik dengan teriakan yang keras oleh 2 malaikat tersebut. Lebih-lebih kalau mayitnya tidak bisa menjawab. Prosesnya dibentak-bentak, mengerikan. Maka kalau orang meninggal hari Jumat, betapa beruntungnya. Ya, namun kita tidak bisa menentukan mau meninggal hari apa, itu tidak bisa. Kita mau meninggal, ya bercita-cita boleh, berangan-angan boleh, namun tidak bisa. Betul-betul ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sudah sering sampaikan ini, saya sampaikan kembali. Menjawab 3 pertanyaan ini Pak, sifatnya bukan seperti hafalan textbook Pak. Sekarang jawabannya bisa jawab Pak. Man rabbuka, jawabannya apa? Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa madinuka, agamamu apa? Islam. Siapa laki-laki yang diutus tengah-tengah kalian ini? Muhammad Rasulullah. Mudah. Kalau jawabnya sekarang itu mudah. Sama dengan kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat terakhirnya sebelum dia mati mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Mudah Pak masuk surga, cuma ucapkan la ilaha illallah. Mudah. Teorinya yang mudah. Karena proses menjelang kematian di alam kubur, termasuk juga kejadian-kejadian hari kiamat itu, semuanya itu bergantung kepada amal. Jadi maksud saya seperti ini. Contoh yang pertama tadi, menjawab 3 pertanyaan kubur ini Pak. Bapak Ibu sampai berbuih-buih ya. Misalnya, bukan Bapak Ibu lah. Ada seseorang misalnya dia jauh dari agama, tidak pernah sholat, tidak tahu apa-apa, sampai dia berbuih-buih menghafal Rabbi Allah, Islam, Muhammad Rasulullah misalnya. Jawabannya sudah dihafal, tapi prakteknya jauh. Dalam keseharian dia tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya, menjadikan Islam sebagai agamanya tidak dia jadikan Rasulullah sebagai panutan dia. Kalau dia tidak mengamalkan ini, meskipun dia sudah berbuih-buih menghafalnya, tidak akan bisa dia menjawab ini di alam kubur. Ini bergantung kepada prakteknya seperti apa. Makanya juga di sebagian daerah ada talqin ya Pak ya. Talqin mayit. Talqin mayit itu bagi sebagian orang tidak cuma menjelang mati, tapi setelah mati, sudah dikuburkan, ada yang mentalqin, wahai fulan, nanti kalau ditanya oleh malaikat, man rabbuka, jawab Rabbi Allah. Kalau ditanya wa madinuka, apa agamamu, jawab agamaku Islam. Talqin seperti ini sama sekali tidak berguna. Tidak berguna sama sekali bagi si mayit. Kenapa? Kemampuan menjawab ini itu tergantung amalnya. Orang seberapapun dia berupaya menghafalnya, kalau amalnya jauh dari hal tersebut, tidak akan bisa dia jawab. Sama juga seperti tadi la ilaha illallah Pak. Orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah menjelang wafatnya adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan la ilaha illallah itu. Benar-benar menjadikan Allah sebagai sesembahannya. Benar-benar tidak mau menyekutukan Allah. Ini orang yang akan mudah mengucapkan la ilaha illallah menjelang wafat. Bukan semata-mata mengucapkan secara lisan. Silahkan tanyakan kepada orang-orang yang sering berhadapan dengan orang yang sakaratul maut. Tidak mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah menjelang kematian. Sama juga dengan ini Pak,
nanti akan kita bahas, meniti sirat. Ya, di ujung padang mahsyar itu ada jembatan. Seberang sana surga, bawah jahanam. Kalau orang berhasil melewati jembatan ini masuk surga. Kalau dia jatuh, masuk jahanam. Nabi menyebutkan jembatan ini ada semacam pengaitnya, ada semacam tentakel yang berupaya mengait orang yang lewat di jembatan tersebut. Dia tarik-tarik ke arah bawah. Nah, bisa jadi orang kemudian ada, ya ini peluang bisnis bagi sebagian orang, bikin semacam simulasi jembatan, ya seperti benteng Takeshi gitu. Nah, ayo latihan sebelum nanti lewat sirat di padang mahsyar nanti katanya, supaya kita bisa melewatinya dengan sukses. Kita latihan dulu di dunia. Seandainya orang bisa punya pikiran seperti itu, maka hal tersebut tidak berguna. Kemampuan orang untuk melewati jembatan tersebut bukan bergantung pada kemampuan fisik dia, tapi bergantung kepada amalnya. Barang siapa yang dia amalnya baik, mudah bagi dia untuk melewati jembatan tersebut. Namun orang-orang yang amalnya buruk, akan mudah dia tadi dicaplok oleh tentakel-tentakel yang ada di sekitar jembatan tersebut. Namun kita kembali lagi ke pelajarannya, adalah wajib bagi kita untuk mengimani pertanyaan dua malaikat. Ada dua malaikat Munkar dan Nakir yang akan datang mendudukkan si mayit di alam kuburnya, lalu bertanya dengan dengan tiga pertanyaan tersebut. Lalu poin yang kedua di antara keimanan terhadap alam kubur adalah mengimani adanya nikmat dan azab kubur. Maka orang-orang yang amalnya baik di alam kubur, dia akan merasakan nikmat. Apa nikmat yang dia rasakan? Yang pertama, dia akan memiliki teman yang sangat baik. Temannya berwajah tampan, pakaiannya bagus, wangi. Teman di alam kubur, itulah dia amalnya. Dan di antara nikmat yang dia rasakan di alam kubur adalah dia bisa mencium bau surga. Dan dia telah diperlihatkan, ini tempatmu nanti di surga. Kalau sudah ditegakkan hari kiamat, ini tempatmu nanti di surga. Itu sudah bisa dilihat sejak alam kubur. Makanya orang-orang yang baik amalnya, dia akan meminta kepada Allah, ya Allah tolong segerakan hari kiamat itu. Sudah tidak sabar mau masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang yang buruk amalnya, di alam kubur dia mendapatkan siksa, kuburnya disempitkan, kemudian ditemani oleh makhluk yang sangat buruk tadi, dan dia dilihatkan tempatnya di neraka. Dia bisa merasakan panasnya neraka di alam kuburnya. Panas neraka itu sudah terasa di alam kubur. Maka kita wajib untuk beriman dengan dua hal tersebut. Ini di antara konsekuensi iman kepada hari akhir. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat di alam kubur dan memudahkan bagi kita semua untuk menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Demikian materi yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Masih ada